Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dalam rangka mengabdikan diri kita kepadanya. Lain daripada itu, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha sekuat tenaga menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang jam'ah rahimakumullah, sejenak kita merenungkan dan menengok peristiwa bersejarah di mana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini, diberikan misi dan visi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tugas mulianya yang pertama adalah merombak keyakinan masyarakat Arab khususnya di wilayah Mekah, yaitu yang semula mereka menyembah kepada nenek moyang mereka, mereka menyembah kepada berhala, sampai mereka mengkultuskan ada beberapa berhala yang dikeramatkan oleh mereka. Lalu baginda Rasul dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu misi, yaitu untuk mengadakan perubahan yang pertama dari sisi akidah. Dikenalkan dan diajarkan oleh baginda Rasul untuk merombak akidah keyakinan mereka yang semula tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah Esa. Esa artinya tunggal. Tunggal artinya keberadaan Allah bukan dari dua dan selamanya tidak akan jadi dua. Ini yang patut dikenalkan di tengah-tengah masyarakat Arab, bahwasanya yakinkan diri kalian, sembahlah kepada Tuhan, di mana Tuhan ini bukan dari dua dan selamanya tidak akan menjadi dua. Artinya apa hadirin? Allah berdiri dengan dirinya sendiri, Allah tidak diperanakkan dan Allah tidak pula akan membuatkan anak. Lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Segala persoalan kalian hendaknya kalian kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk 2 tahun ini kurang lebih hadirin, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya COVID-19. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang kadang-kadang lepas kontrol sampai melepaskan keyakinannya, dengan tidak sengaja ataukah disengaja, kadang-kadang sampai lepas kontrol, lepas akidahnya. Mereka percaya kepada sesuatu tapi lupa, tidak dikembalikan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ikrar kita setiap kali kita sholat, paling tidak kita selalu menemukan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Andaikan ada sesuatu persoalan ya Allah, nasta'in, kami selalu minta pertolongan kepadamu ya Allah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana cara kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah salat, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Artinya apa? Kalau ada permasalahan, jangan lari daripada salat, jangan lari dari kesabaran. Semuanya harus kita tuntut dengan 2 hal ini, yaitu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kesabaran, melalui salat dan lain sebagainya. Salat dibutuhkan kesabaran, beribadah apapun dibutuhkan kesabaran. Maka dari itu terutama salat ini kelihatannya sederhana, tapi tidak semua manusia bisa menjalankan ibadah yang namanya salat. Tidak semua orang yang berkecukupan, tidak semua orang yang diberikan kesehatan lalu dia mampu melaksanakan salat. Makanya Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hanyalah orang-orang yang khusyuk, yang hatinya selalu terpaut dengan Allah, yang bisa melaksanakan salat. Jangan heran kalau ada orang sholat tapi datangnya belakangan,
sehingga selesai salam lalu kembali pulang tidak sempat berdoa. Jangan heran, karena ayat yang mengatakan hanyalah orang-orang yang khusyuk yang bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka pura-pura punya prasangka bahwasanya Allah selalu melihat kepada kita. Di mana saja dan kapan saja kita berada, tidak pernah lepas dari rekaman CCTV Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung memberikan penglihatan kepada kita dan Allah merekam segala gerak-gerik kita. Inilah orang yang khusyuk. Bukan khusyuk hanya sekedar di masjid, bukan ibadah hanya sekedar di musola, tapi di mana saja dia berada, dia selalu menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, orang yang khusyuk apabila ditimpa musibah, ditimpa cobaan, wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hanya Allah yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Hanya Allah yang bisa berikan pertolongan kepada manusia, bukan siapa-siapa. Sehingga inilah orang-orang yang setiap saat, setiap langkahnya selalu berzikir, munajat kepada Allah, lalu semuanya dikembalikan kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Mereka itulah tergolong orang-orang yang khusyuk di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu perubahan yang kedua yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semula masyarakat Mekah, khususnya orang-orang jahiliyah yang ada di Mekah, mereka selalu kelompok-kelompok, tidak mau membaur dengan lingkungan yang ada. Kalau dia keluarga dan keturunan raja, dia bergaul harus dengan kelompok raja. Kalau dia orang miskin, rakyat jelata selamanya harus bergaul, dan bahkan kalau perlu rumah tangganya harus berjodohan dengan orang-orang yang sama miskin. Tapi begitu Rasulullah dilahirkan di muka bumi, Rasulullah mengadakan perubahan, yaitu tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Yang namanya manusia, Allah menurunkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menjadikan kalian semua ini berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Allah menjadikan manusia tidak satu golongan, tidak satu suku, tapi berbagai macam suku, dan ini termasuk yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Li ta'arufu, saling ta'aruf, saling mengenal, saling memahami, saling mengisi kekurangan, bukan saling menghujat dan bukan saling merendahkan, bukan saling menghina, tapi ta'aruf, saling mengenal, saling memahami. Renungkan sejenak, barangkali kalau jamaah sudah pernah datang ke Mekah, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah dengan tanggal 10 Dzulhijjah, disitulah manusia ta'aruf, yaitu berkumpul dalam satu lembah yang disebut dengan Arafah. Itu adalah untuk perkenalan kita. Ternyata kita yang selama ini kita bangga-banggakan kekayaan kita, kalau sudah dikumpul di padang Arafah, adakah orang yang miskin di sana? Tentu kalian punya anggapan semuanya orang kaya. Kalau tidak kaya tidak bisa datang kemari. Sehingga berpakaian pun juga demikian. Pada saat datang di padang Arafah tidak ada perbedaan, baik yang raja, yang pejabat, yang rakyat biasa, semuanya dalam pakaian yang sama dan dalam iklim yang sama, dalam cuaca yang sama. Tujuannya apa? Kalian saling merenungkan, saling memahami. Jangan malah seperti sekarang ini, di mana-mana saling merendahkan, di mana-mana saling kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Li ta'arufu, tanamkan ayat ini dan amalkan dalam kehidupan kita, yaitu saling memahami, saling mengisi kekurangan. Kita merenungkan sejenak, likulli syai'in maziyah, segala yang diciptakan oleh Allah, Allah pasti memberikan kelebihan. Satu dengan yang lain ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan bukan untuk mencelah, tapi untuk kita isi dan kita perbaiki. Kebaikan juga demikian, tidak perlu kita sanjung-sanjung berlebih-lebihan. Karena apa? Mereka pada dasarnya juga punya kekurangan dalam satu sisinya. Tapi dari kondisi semacam ini sampai Allah menggarisbawahi, makanya dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasul disebutkan, kalau sudah demikian Allah menjadikan ada suku Arab, bangsa Arab, ada Jawa, di luar Jawa dan lain sebagainya.
bahasanya pun juga tidak sama satu dengan yang lain, logatnya pun juga tidak sama, budayanya pun juga tidak sama. Tujuannya Allah menjadikan semacam ini agar ta'aruf, saling mengenal, saling memahami, saling mengerti dan lain sebagainya. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Kalian walaupun keturunan Arab tidak perlu membanggakan keturunan kalian. Apalah artinya kalian dilahirkan di sana lalu sikap dan perilaku kalian tidak menunjukkan manusia yang berakhlakul karimah. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah, kalau kalian lahir di tanah yang jauh dari Mekah, tapi perilaku kalian, akhlak kalian tunjukkan seperti akhlaknya Rasulullah, niscaya yang menghormati dan memuliakan kalian bukan hanya Allah saja. Burung-burung yang ada di angkasa, ikan yang ada di laut pun akan hormat dan mendoakan kepada kalian jika kalian selama di muka bumi ini selalu menjadi manusia yang berakhlakul karimah, selalu mengenal lingkungan satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Di mata Allah Subhanahu wa taala semuanya dipandang sama kecuali satu yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu atqakum, orang-orang yang selama hidupnya selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan selalu menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa singkatnya, kalian termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat dengan ayat ini kita buat pegangan di mana saja dan kapan saja, kita tidak mudah silau kalau melihat background yang tampakkan di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita kumpul dengan siapa saja tidak usah minder. Walaupun kita bukan keturunan orang Arab, tapi kita rajin sholat berjamaah, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat malam, rajin bersedekah kepada sesamanya, kita saling menghormati, murah senyum dan saling memaafkan. Inilah keberadaan kalian yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ingat semacam ini, kita tidak usah mengacungkan diri. Angkatlah saya, pilihlah saya sebagai ini orang nomor satu, nomor dua. Tidak perlu, cukup tunjukkan perilaku kita. Sehari-hari kumpul di mana saja, baginda Rasul memberikan contoh kepada atasannya, baik atasan usianya, Rasulullah selalu hormat. Kepada bawahan yang ada di bawah dirinya, beliau selalu sayang, selalu murah senyum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, hal ini yang akhir-akhir ini kadang-kadang kita merasa menepuk dada. Kenapa kita sholatnya sama, Qur'annya juga sama, hajinya juga sama ke Baitullah, tapi begitu pulang ke tanahnya masing-masing, satu dengan yang lain saling menuding, saling merendahkan, saling menghujat dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Apa kata baginda Rasul kalau sudah kondisinya semacam ini? Lihat, kata Rasulullah, dunia itu bisa tegak kalau moral suatu bangsa, akhlak suatu bangsa itu benar-benar baik. Tapi sebaliknya, kalau moral suatu bangsa, akhlak suatu bangsa itu sudah tidak bisa diperbaiki, tunggu saja kehancuran satu negeri itu sendiri. Lihat peristiwa dia itu di negeri Sabah. Karena akhlak mereka selalu rusak, mereka berfoya-foya, bersenang-senang, tidak memperdulikan fakir miskin, tidak memperdulikan tangisan anak-anak yatim. Oleh Allah dikutuk selama-lamanya. Harta benda yang ditinggal mestinya bisa dinikmati 7-10 keturunan, tapi dalam waktu singkat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit apa yang bisa kami sampaikan lewat kesempatan di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Setiap gerak langkah kita mudah-mudahan dibimbing oleh Allah ke jalan yang positif, jalan yang diridhoinya, sehingga pada akhirnya nanti sewaktu-waktu kita meninggalkan dunia yang fana ini tetap bawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mati dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qaidin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad Allahumma hdina siratakal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar